Oke, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini di video ini kita belajar ini ya tentang pengujian beda rata-rata. Untuk uji beda rata-rata sendiri ya, dia ada dua. Yang pertama untuk dua dua kategori ya, dua sampel dan lebih dari dua sampel ya, lebih dari dua faktor, lebih dari dua sampel. Oke. Kalau lebih dari dua faktor nanti pakai ANOVA yang dua arah. Oke. Nah, yang pertama kita akan bahas dulu tentang uji rata-rata dua sampel ya, atau dua kelompok ya. Nah, untuk uji rata-rata ini dua arah, dua ini ya, dua sampel, kita menggunakan uji T ya, pada kasus parametrik. Artinya jika data berdistribusi normal, maka kita gunakan uji T. Tapi jika tidak, maka kita harus gunakan pengujian parametriknya ya. Ya, oke. Yang pertama, saya membuat sebuah data ya. Data berat badan. Nah, berat badan laki-laki dan perempuan di sini. Berat badan perempuan dan laki-laki ya. Nah, yang pertama di sini saya membuat datanya dulu ya, data berat badan untuk pria, perempuan ya, berat badan untuk wanita. Nah, kemudian saya bentuk data frame-nya ya. Nah, DTX ini adalah data frame untuk menyimpan data perempuan dan laki-laki ya. Nah, dengan data frame ini maka akan saya memiliki 3 kolom ya. Yang kolom pertama atau variabel pertama adalah ID. Dia itu nilainya 1 sampai 9. Kenapa 1 sampai 9? Karena jumlah panjang datanya ada 9 ya. Jadi ada 9 data di sini ya. Kalau kita cek. Ya. Untuk vektor ya, kita bisa cek panjangnya dengan perintah length ini ya. Ya, dengan ini kita bisa tahu berapa panjang datanya, berapa banyak data di dalam suatu vektor. Nah, ID ini kita perlukan ya untuk ID-nya. Kemudian L ini laki-laki, ya, P ini perempuan. Ya. Dengan perintah DTX ini maka saya memiliki sebuah data frame ya, yang merupakan data berat badan laki-laki dan perempuan. Ya. Nah, selanjutnya kita lakukan pengujian normalitas. Nah, karena datanya ini di bawah di bawah 20 ya, 20, 25 atau di bawah 30 ya, pada sampel kecil kita menggunakan uji normalitas Shapiro test ya. Uji normalitas yang kita gunakan adalah Shapiro test ya. Nah, yang saya uji di sini dua ya, berat badan untuk laki-laki dan berat badan untuk perempuan ya. Kalian bisa gunakan ini ya, Shapiro test, kemudian di dalamnya adalah datanya. Nah, DTX ini berarti saya mengambil data dari data frame DTX ya. Kemudian dolar ini, dolar L ini berarti saya mengambil L saja, data laki-lakinya saja ya. Begitu juga untuk yang P, berarti saya ambil untuk yang P. Jadi saya uji normalitas untuk data laki-laki, berat badan laki-laki di sini. Ya. Dan uji normalitas untuk berat badan perempuan di sini. Ya. Nah, bisa dilihat di sini p-value-nya ya. Kita lihat di sini adalah p-value-nya. Jika p-value-nya lebih dari 0,05, maka datanya berdistribusi normal. Kita lihat di sini dua-duanya berdistribusi normal ya. Untuk berat badan perempuan dan laki-laki semua berdistribusi normal. Nah, sehingga kita bisa langsung lakukan dengan pengujian parametrik. Ya. Oke, sebelum kita masuk ke pengujian parametriknya, uji T-nya, pertama kita harus lihat dulu ya, uji dua sampel yang kita lakukan ini apakah uji yang independen ataukah uji yang berpasangan. Ya. Kalau uji yang independen maka gunakan t-test yang independen. Jika berpasangan maka gunakan t-test yang berpasangan. Ya. Nanti ada caranya untuk di R itu. Nah, sekarang ini saya coba, saya membentuk ya, saya membuat data baru dari data DTX ya. Data DTX ini akan yang awalnya dia itu bentuknya melebar seperti ini, akan saya bikin memanjang ya. Dia akan saya bikin memanjang. Kalau kita ini saya running ya. Oh oke, sorry. Ini belum kita panggil library-nya ya. Kita panggil dulu. Reshape. Oke. Sekarang kita jalankan. Nah, kita panggil sekarang DTXL, ini maksudnya DTX long ya. Nah, datanya sekarang ini ya, memanjang dia ya. Walaupun sama-sama tiga variabel, ada tiga variabel, tapi dia sifat yang memanjang ya. Berbeda halnya yang tadi, dia itu masih sifat yang
melebar dia ya. Oke. Setelah itu kita cek ya. Kita cek pada data DTXL ini kita akan cek box plotnya ya. Oke. Bisa kelihatan di sini kan ya bahwa sudah kelihatan ada perbedaan rata-rata ya, nilai mediannya pun berbeda dia. Ya. Sudah kelihatan ada perbedaan rata-rata di sini. Nah, maka selanjutnya kita uji dengan menggunakan uji t-test ya. Untuk uji t-test yang independen ya, kita bisa gunakan perintah t.test ini ya. Nah, di dalam ini adalah formula ya. Formula yang dibentuk itu seperti apa ya? Formulanya itu adalah seperti ini ya. Yang pertama ini adalah nilainya ya. Yang kedua ini adalah variabelnya ya. Jadi ada sebelum tanda bergelombang ini dia itu adalah nilainya dari DTXL ya, dari DTXL ya. Data yang mau diuji atau nilai yang mau diuji kan ada di variabel value ya. Maka pada perintah di sini ya kita tulis value ya. Nah, kemudian variabelnya ya. Value terhadap variabel ya, bisa kita baca seperti itu ya. Kita uji t-test ya, diuji adalah value-nya ya terhadap variabelnya ya. Maksudnya kita uji pada variabel ini ya, laki-laki dan perempuan. Data yang dipakai apa? Data DTXL ya. Oke. Nah, ini nanti formula-formula seperti ini akan kita bahas lebih lanjut nanti di ini ya, regresi ya. Kita akan bahas lebih lanjut ini di regresi. Ketika ini di running ya, nah maka akan keluar ya uji t-testnya. Uji t-nya akan keluar di sini, kita bisa langsung lihat ke p-value-nya. Ya. P-value-nya di sini adalah 0,015, artinya nilainya di bawah 0,05 ya, berarti ada perbedaan rata-rata antara berat badan laki-laki dan berat badan perempuan di sini. Oke, nah, itu untuk uji T ya. Selanjutnya jika ternyata memang data kita tidak normal ya, ada salah satu kelompok data yang tidak berdistribusi normal. Langkah selanjutnya kita harus menggunakan uji non parametrik ya. Uji non parametrik kita gunakan uji Wilcoxon ini ya. Perintahnya dengan perintah wilcox.test ya. Cara penulisannya atau sintaknya sama. Pertama ini adalah formulanya ya. Formula ini nilai ya, nilainya kita masukkan nilai terhadap variabel ya. Nilai terhadap variabel. Nah, kenapa menggunakan value terus tanda bergelombang variabel ini ya? Karena data kita begitu dia nama ininya ya. Nama variabelnya itu begitu ya. Semisal nih kita ganti ya, misal saya ganti namanya call names DTXL ya, DTXL akan saya ganti. Nama kolomnya akan saya ganti. Jadi yang pertama ini adalah ID. Yang kedua ini kelompok. Yang ketiga ini adalah berat badan ya, misal. Nah, begitu. Nah, sekarang DTXL sudah ganti nama ininya ya, nama variabelnya ya, ID kelompok berat badan. Nah, di sini pun sudah berubah dia ya, bukan value lagi, tapi di sini adalah berat badannya terhadap kelompok ya. Seperti itu sekarang ya. Hasilnya ya sama, karena nilainya kan sama kan. Nah, ini ya untuk uji T yang independen. Nah, bagaimana jika kasusnya berpasangan ya? Jika kasusnya berpasangan, data kita buat sama ya, formatnya itu sama, kita bikin memanjang dulu. Yang awalnya melebar kita bikin memanjang. Seandainya sudah memanjang ya sudah, nggak apa-apa ya, nggak usah diganti-ganti. Nah, untuk uji T yang berpasangan ya, untuk uji T yang berpasangan kita gunakan sama perintahnya ya. Nah, kita gunakan t-test, t.test ini. Cuma ada tambahan pay rate-nya di sini adalah true ya. Pay rate-nya di sini adalah true. Ya. Jadi ketika kita tambah ini ya, maka hasil uji t-testnya, hasil uji t-nya akan hasil uji t yang berpasangan ya. Ada tambahan option di sini. Ya. Begitu juga untuk Wilcox-nya ya. Ada tambahan option ya di sini ya. Ya, karena tadi nama variabelnya sudah berubah, kita ubah juga ya. BB di sini kelompok.
Nah, ketika dia uji T-nya adalah uji berpasangan, maka ada keterangannya sekarang ya, uji T-nya berpasangan. P-value-nya juga sudah berubah ya, pasti berubah pastinya kan, karena cara pengujiannya berbeda. Untuk Wilcoxon-nya ya, nah, sama ya dia ya, hasil luarannya itu nggak jauh berbeda. Hasil luarnya nggak jauh berbeda dia. Nah, ketika ini ya kalian menggunakan uji Wilcoxon ini ya, ada peringatan ya, can compute exact p-value with this ya. Jadi ini maksud dengan ties di sini ini adalah anu ya, apa namanya, nilai yang kembar ya, nilai yang kembar. Jadi kalau dalam pengujiannya secara, kalau kita ini ya, kita uji manual ya pada yang independen, maka nanti akan ada sedikit treatment ya kalau seandainya kita melakukan pengujian dan datanya itu ada yang sama ya, karena kita basisnya adalah rank ya, kita basisnya adalah rank peringkat ya. Nanti harusnya lebih jelas lagi di ini, apa namanya, biostatistika inferensial ya, untuk ini cara pengujian manualnya. Nah, ini nggak apa-apa ya. Memang apa namanya, dia tidak bisa menghitung ya exact p-value-nya. Cuma hasilnya sama saja kalau kalian running di R ya, hasilnya tidak akan jauh berbeda. Sorry, jika kalian running di SPSS maka hasilnya tidak akan jauh berbeda. Oke, ini ya untuk pengujian rata-rata ya pada 2 sampel atau 2 kelompok sampel. Selanjutnya kita akan bahas tentang pengujian rata-rata di 3 kelompok sampel. Oke, sorry, bukan 3 tapi lebih dari 3 kelompok sampel. Ya, terima kasih.